Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kawan-kawan semester 2 mata kuliah tahsin yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kelima, materi yang keempat. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum bacaan izhar. Insyaallah semuanya paham tentang hukum izhar dan harus bisa mengaplikasikannya ketika membaca Al-Quran. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan yang selanjutnya, yaitu idgham. Idgham ini dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Di papan tulis sudah saya buatkan ringkasan. Idgham dibagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah silakan kalian catat. Idgham bi gunnah adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup sekiranya kedua huruf menjadi satu dan dibaca dengan berdengung serta ditandai dengan tasdid. Biasanya ada tasdidnya agar mempermudah kita membaca idgham. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, atau biasa kita singkat agar mudah dimengerti, agar mudah diingat, itu dengan lafadz yanmu, ya, nun, mim, waw. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, waw, dalam berbeda kata, bukan dalam satu kata. Jadi berbeda kata atau berbeda kalimat. Contohnya wala ana abidum ma'abadtum. Ini ada contoh tanwin bertemu dengan mim, itu dibaca berdengung. Jadi abidum ma tidak boleh dibaca abidun ma, ada suara nun matinya, itu tidak boleh. Jadi suara tanwinnya, suara nun matinya dari dhamah tanwin itu nun matinya hilang, suara nun matinya hilang, masuk ke dalam suara mim. Abidum ma'abadtum, dan berdengung maksimal 3 harokat. Wala ana abidum ma'abadtum, ya, ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian contoh yang kedua, yauma idzi yasdurun nasu, ada kasroh tanwin bertemu dengan ya, itu berbeda kalimat juga. Yauma idzi yasdurun, jadi tanwin dari kasroh tanwin ini suara nun matinya masuk ke huruf ya, tidak boleh dibaca yauma idzin yasdurun nasu, ya, terdengar suara nun matinya itu tidak boleh. Jadi harus langsung dimasukkan ke huruf ya yang di depan. Yauma idzi yasdurun nas, nah, dan itu maksimal 3 harokat dengungnya. Yauma idzi yasdurun nasu, yauma idzi yasdurun nasu, ya. Nah, kemudian kalau yang non mati silakan kalian cari di Al-Quran agar kalian mudah memahami dan mengaplikasikan dalam Al-Quran. Tiap kalian membaca Al-Quran, diingat hukum-hukum yang sudah kalian pelajari.
Bagi yang sudah pernah belajar tajwid mungkin sudah lebih paham, tapi tetap harus diulang-ulang dan dipahami tentang hukum-hukum bacaan tajwid. Kemudian hukum yang kedua idgham. Sebelum itu setiap contoh bacaan idgham itu pasti ada harokat tasydid. Jadi ketika ada tanwin bertemu mim seperti ini, nah itu pasti ada harokat tasydid. Harokat tasydid di huruf mimnya, harokat tasydid di huruf ya-nya. Nah, biasanya itu contoh idgham itu biasanya ada tasydidnya. Terus kemudian yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Bi itu dengan, la itu tidak, gunnah itu berdengung. Berarti idgham dengan tidak berdengung. Kalau bi gunnah itu berarti bi dengan gunnah itu berdengung. Berarti idgham dengan berdengung, dan yang satunya idgham dengan tidak berdengung. Kenapa? Karena hurufnya itu la dan ro, dan itu tidak memerlukan janur hidung. Jadi bacaannya bukan seperti idgham bi gunnah yang menggunakan hidung suara. Kalau lam dan ro itu tidak menggunakan hidung. Idgham bila gunnah adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup. Sekiranya kedua huruf menjadi satu, ditandai dengan tasydid dan tidak dibaca dengung. Contohnya walam yakullahu kufuwan ahad. Nun mati bertemu dengan lam, tidak boleh dibaca walam yakun lahu, tidak boleh, atau dibaca berdengung walam yakun lahu, itu juga tidak boleh. Jadi harus dibaca langsung masuk ke huruf lam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi nun matinya hilang, atau kalau ada contoh tanwin berarti suara dari nun mati di tanwin itu hilang, langsung masuk ke huruf selanjutnya, lam atau ro. Nah, setiap bacaan idgham biasanya kebanyakan ada harokat tasydid. Di sini ada harokat tasydid di atas lam. Itu memudahkan kita mengetahui bahwa itu hukum bacaan idgham. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita menghilangkan huruf nun atau tidak membacanya. Kemudian contoh yang kedua, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kasrah tanwin bertemu dengan ra. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Membacanya suara mati itu hilang, langsung masuk ke ra, dan di situ juga ada tanda tasydid. Fi 'aisyatir radiyah, tidak boleh dibaca fi 'aisyatin radiyah, tidak boleh, atau dibaca berdengung seperti idgham bi gunnah fi 'aisyatin radiyah, itu juga tidak boleh. Jadi harus dibaca fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Nah, tanwin bertemu ra langsung masuk ke ra, itu idgham bila gunnah. Dan kemarin ada mahasiswa yang pada kesempatan kemarin contoh bacaan idgham di tugas itu ada yang menulis nun mati bertemu dengan ya. Itu akan kita bahas di sini, dan itu bukan hukum bacaan izhar halqi. Di samping sini
ada bacaan izhar wajib. Apa itu izhar wajib? Ketika ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, hurufnya idgham bi gunnah ya nun mim waw, tapi dalam satu kata atau satu kalimat. Ini ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mim waw. Contohnya seperti yang sering kita baca, tapi mungkin kita tidak menyadari kalau itu ternyata bacaan izhar wajib. Kita sering membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu yang sering kita hafal. Kita pasti membacanya fid dunya hasanah, padahal itu non mati bertemu dengan ya. Apabila kita tidak paham, ya kita tidak tahu itu hukum bacaan apa. Tapi kalau kita belajar, oh ternyata iya ada non mati bertemu dengan ya. Apabila kita tidak belajar, wah berarti itu hukumnya idgham bi gunnah, berarti dibaca fid dunya hasanah. Itu tidak benar, karena ini dalam satu kata atau kalimat dunia, maka nun itu dibaca izhar atau jelas, tidak boleh dimasukkan ke iya-nya seperti idgham bi gunnah. Yauma idzi yasdurun nas, kalau ini fid dunya harus jelas nunnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini adalah contoh bacaan izhar wajib, karena ini tanwin atau non mati bertemu dengan ya nun mim waw dalam satu kata atau kalimat. Kemudian contoh yang kedua, wa zar'un wa nakhilun shinwan. Di sini ada nun mati bertemu dengan waw tapi dalam satu kalimat atau kata. Jadi membacanya tidak boleh siwat, siwan. Non mati bertemu non mati dimasukkan ke huruf waw, itu tidak boleh. Jadi harus dibaca jelas, harus dibaca izhar shinwan, wa zar'un wa nakhilun shinwan, dan banyak contoh-contoh lainnya. Silahkan kalian cari di Al-Quran. Ketika kalian tadarus, ini kesempatan pada bulan puasa ini kan kalian banyak tadarus di rumah. Nah, itu sambil dipraktekkan, sambil diperhatikan hukum-hukum bacaan yang sudah kalian tahu. Oke. Mungkin dalam kesempatan pertemuan ini kita cukupkan sekian sampai bacaan idgham bi gunnah, bila gunnah, dan izhar wajib. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.